Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu semuanya, kita yang ada di majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai membahas ratusan ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Tidak tahu berapa puluh kali pertemuan sampai kita pada akhirnya alhamdulillah selesai membahas tafsiran seputar surat Asy-Syu'ara dari awal sampai dengan akhir. Pagi hari ini ya, saya sudah pilihkan saja untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan membahas insyaallah ya, saya pilihkan ayat-ayat dalam surat An-Nisa. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat di juz 6 ya. Kita akan membahas dari awal ayat dalam juz 6 firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 148 dalam surat An-Nisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya di luar ayat yang dibahas, silakan saja nanti ditanyakan. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 148 dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah Subhanahu wa taala tidak senang ya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kalau ada dari perkataan buruk ya, itu yang kemudian secara terbuka disampaikan oleh manusia ya, kecuali kalau dia dalam posisi dizalimi ya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim ya. Jadi artinya itu apa Bapak Ibu sekalian? Kita keluar dari mulut kita keburukan ya, keluar dari lisan kita keburukan untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak senang ini. Maka disinilah pentingnya menjaga lisan. Nyakitin orang lain dengan lisan kita, itu juga Allah Subhanahu wa taala juga tidak senang. Makanya disitulah pentingnya kita menjaga lisan kita ya. Ini sebenarnya pesan dari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i. Perkataan yang buruk, perkataan yang menyakitkan ya, yang ditujukan kepada orang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak senang dengannya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Disitulah pentingnya hifdzul lisan,
menjaga lisan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, menjaga lisan untuk tidak keluar dari lisan kita apa yang itu bisa menyakiti orang lain, apa yang itu dimaknai sebagai sebuah keburukan, perkataan yang keluar dari lisan kita, itu yang harus kita jaga. Ya, sering sekali kita ini ya menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain ini kan tidak harus dengan fisik, Bapak Ibu sekalian, bisa juga dengan lisan. Bahkan katanya ya itu lebih menyakitkan ya Bapak Ibu sekalian, dan itu ya akan terus diingat, itu akan terus dikenang. Disitulah kita ini pentingnya untuk selalu menjaga lisan kita agar supaya tidak keluar hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain dengan lisan kita. Pesan itu kalau kita baca di potongan pertama di ayat 148 dalam surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sampai orang akan selalu mengingat kita dari lisan buruk yang pernah kita sampaikan kepadanya. Ya, jadi kalau dipukul sebatas dipukul ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalaupun sampai harus dipijat kan selesai dipijat itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai ke seleo misalnya kan. Ya, salah urat ya, nah, itu pijat selesai, itu rasa sakitnya itu udah selesai. Tapi kalau orang tersakiti dengan lisan kita, itu bisa jadi madal haya, sepanjang hidupnya dia akan selalu mengenang keburukan kita, bukan karena pukulan kita tetapi karena lisan kita. Disitulah pentingnya kita ini menjaga lisan. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Ya. Illa man zulim. Ada pengecualian. Ya. Tapi pengecualian ini juga Bapak Ibu sekalian tidak harus untuk digunakan. Ini. Ya. Tidak harus digunakan. Illa man zulim artinya apa? Illa al-mazlum, kecuali orang yang dizalimi. Fa innahu yubahu lahu ay yajhara bid-du'a'i 'ala zalimihi wa ay yadhkurahu bima fihi minas su'i. Ya, pengecualian orang yang dizalimi, dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang pernah mendoliminya, atau dia ya mengingat kezaliman yang pernah dilakukan terhadap dirinya. Ya, tetapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ya opsi pembolehan, tetapi bukan harus dipilih. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu ya sosok yang ya memiliki akhlak yang mulia. Sering sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cemoohan, hinaan, cercaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali dizalimi, tapi sering juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sebaliknya kebaikan untuk orang yang menzaliminya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya, melupakan ya, dan memaafkan kezaliman, baik itu secara lisan bahkan fisik,
yang sudah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Tetapi kemudian ada orang yang dizalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menzaliminya. Ya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya Ibnu Abbas, ya, beliau menjelaskan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Kata Ibnu Abbas, la yuhibbullah, Allah Subhanahu wa taala tidak senang ay yad'uwa ahadun ala ahadin, seseorang mendoakan orang lain, ya, untuk keburukannya, ya, illa ayyakuna mazluman, kecuali kalau dia dalam posisi dizalimi oleh orang tersebut. Maka karena ada opsi pembolehan itu, pengecualian itu, Bapak Ibu sekalian, ini juga mengingatkan kita jangan menzalimi orang lain. Takut orang lain itu mendoakan kita. Karena salah satu doa yang mustajabah kata Rasul itu da'watul mazlum, doa yang dipanjatkan oleh orang yang dizalimi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ya pada satu sisi ya di sini akan gitu kan. Maka ya kita ya jangan menzalimi orang lain. Takutnya orang itu mendoakan kita, ya, maka doa dia itu mustajabah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang membolehkan mereka orang yang dizalimi ini untuk mendoakan. Mendoakan itu ya tergantung doa yang dia panjatkan. Kalau Rasul doanya bisa jadi Allahumma hdi qaumi, ya kan? Ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada kaumku. Itu kalau Rasul. Tapi yang kalau kita zalimi si fulan, kalau saja dia berdoa misalnya, ya Allah, ya, berikan keadilanmu untuk si fulan yang telah menzalimiku. Ya Allah, misalnya, buka aib si fulan yang telah menzalimiku. Susah kita ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sebenarnya kalau kita baca ayat 148 dalam surat An-Nisa, pesannya itu ya kita jangan menzalimi orang lain juga Bapak Ibu sekalian. Di samping kita juga ya harus menjaga lisan kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan lisan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan lisan kita. Ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya menjaga lisan lah sebenarnya pesannya itu. Ya. Jadi kalau tidak penting-penting amat ya enggak usah komentar Bapak Ibu sekalian. Ya. Sedikit-sedikit komentarin ya Bapak Ibu sekalian, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, itu di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu dia bukannya dia tidak abe dengan sekelilingnya, bukan, tetapi tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang itu tidak penting. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kalaupun kita mau menasehati orang lain, ya nasihati juga ya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tidak dengan menyakiti. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Ditutup firman Allah di ayat 148 dengan firman-Nya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sami'an, zat yang maha mendengar, aliman, zat yang maha mengetahui, dalam artian sami'an li du'ail mazlumi,
Allah mendengar doa yang dipanjatkan oleh orang yang dizalimi. Makanya hati-hati, jangan menzalimi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Jangan mengambil hak orang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya. Aliman, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Dia ini Maha tahu, Maha mengetahui, dalam konteks ayat ini tentunya bisa dipahami bahwasanya yang dimaksud adalah aliman bil zalimi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa dari kita yang berbuat zalim dengan sesama. Nah ini ya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 148. Ya, mumpung dia nggak tahu, kita ambil haknya. Allah Maha tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagaimana doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang dizalimi ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala, pesan itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya di ayat 148 dalam surat An-Nisa ini dengan wa kana Allahu sami'an alima. Ya. Kita baca ayat berikutnya, firman Allah di ayat 149, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Saya baca ayat 149 dalam surat An-Nisa ini, walaupun kalau kita baca ayat sebelumnya ada pembolehan bagi kita ketika kita dizalimi untuk mendoakan orang yang menzalimi kita. Tapi kalau kita baca ayat 149 dalam surat An-Nisa ayat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala lebih menyarankan kita untuk memaafkan orang lain. Walaupun ya kita ini diperbolehkan untuk mendoakan orang yang menzalimi kita. Allah Subhanahu wa taala saja yang kerap kali dizalimi oleh hambanya, sebutlah oleh kita manusia. Allah ini kan sering dizalimi, Bapak Ibu sekalian. Allah sudah kasih kita ini banyak nikmat, tetapi kita kufur dengan nikmat. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tidak menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini itu untuk kebaikan kita, kita langgar itu perintah-perintah Allah. Kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membuat perhitungan dengan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala dengan pengingkaran kita, dengan ketidakbersyukuran kita, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalaupun Allah Subhanahu wa taala mau menghukum kita, ya gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membuka itu pintu taubat, membuka itu pintu maaf itu selebar-lebarnya. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia pemaaf. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita atas dosa-dosa kita. Ya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Itu di ayat lain. Itu kalau kita baca ayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
Maukah Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kita? Kalau Allah mau memaafkan kita, maafkan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, pada posisi qadiran. Kalau kita baca ayat 149. Qadiran itu Allah berkuasa, Allah mampu. Pada posisi Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, pada posisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mampu untuk membalas, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih membuka pintu maaf untuk kita manusia. Maka ya, apalagi kita pada posisi, mungkin kita pada posisi jangan-jangan kita tidak bisa membalasnya karena kita ini orang lemah. Bapak Ibu sekalian, ya, Allah yang maha kuasa, yang kalau mau membalas mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas, tetapi Allah lebih memberikan pintu maaf. Maka apalagi pada posisi kita yang bisa jadi kita ini tidak mampu untuk membalasnya karena kelemahan kita, maka maafkan. Ya, pesan itu juga bisa kita tangkap kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 149 dalam surat An-Nisa. In tubdu khairan, Bapak Ibu sekalian, khairan dalam artian kebaikan. Ya, maksudnya in adhartum ayyuhan nas amalal khairi. Kalau kalian wahai manusia menampakkan keburukan, menampakkan kebaikan, ya, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya. Jadi kalau kebaikan itu, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan kebaikan secara terbuka boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu ketika kebaikan itu kita lakukan dibarengi dengan riya. Ya, kalau kita menampakkan kebaikan dengan harapan mudah-mudahan orang lain bisa meniru kebaikan kita, tapi dengan catatan kita harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan riya. Ya, silakan saja. Jadi kebaikan itu bisa dilakukan secara terbuka, bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Enggak ada, jangan kalian lakukan kebaikan itu secara terbuka, harus disembunyikan. Enggak ada juga ketentuan seperti itu enggak ada. Yang enggak boleh itu adalah ketika kita melakukan kebaikan dibarengi dengan sikap riya. Riya itu kan kita tahu, ya, pamer supaya kita disebut orang baik, ya. Ada unsur saya ini, ada unsur kesombongan, ya, dari sebuah sikap riya. Ketika kita melakukan kebaikan dibarengi dengan sikap riya tersebut, ya. Jadi balik lagi semuanya ini kan kepada niatan yang ada dalam diri kita ketika kita misalnya melakukan kebaikan itu secara terbuka. Kan balik lagi kepada niat, ya Bapak Ibu sekalian. Innamal a'malu binniyati, kan, ya, kembali lagi kepada niat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dikelabui oleh kita dengan apa yang kita lakukan, karena Allah tahu apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Ya. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in. Maksudnya apa? In adhartum ayyuhan nas amalal khair. Kalau kalian manusia memperlihatkan kebaikan yang kalian lakukan, au akhfaitumuhu, atau kalian menyembunyikan kebaikan yang kalian lakukan. Artinya kan ini tidak ada larangan. Mau kalian lakukan kebaikan itu secara terang-terangan, atau kalian lakukan kebaikan itu secara sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi yang jelas, ya, Allah mengetahui baik itu kebaikan dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
Ya, Bapak Ibu sekalian, gak ada yang luput dari pengetahuan Allah dari kebaikan, sekecil kebaikan apapun yang kita lakukan, serahasia apapun kebaikan yang kita lakukan. Ya, semuanya itu terpantau ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au ta'fu an su'in. Nah ini, ta'fu an su'in. Maksudnya itu apa? Afaitum amman asa'a ilaikum. Kalian memaafkan orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk kepada kalian. Ya kan ini. Au ta'fu an su'in. Ada orang berbuat jahat kepada kita, ya sudah kita maafkan. Orang berbuat zalim kepada kita, ya sudah kita maafkan. Nah, ini yang dimaksud dengan au ta'fu an su'in. Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Gak ada yang lebih maaf daripada, tidak ada yang lebih pemaaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita paling kalaupun memaafkan dari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain. Kalaupun kita memaafkan paling 1-2 orang yang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita maafkan mereka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak manusia ya yang berbuat dosa enggak kehitung kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Ketika mereka mau bertobat, ketika mereka mau minta maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu afuwan, Maha Pemaaf. Ya. Allah ini Maha Pemaaf pada posisi qadiran. Qadiran dalam artian berkuasa. Ya, dalam artian kalau Allah tidak memaafkan kemudian Allah menghukumnya, juga sebenarnya Allah itu bisa. Tetapi Allah tidak memilih itu. Allah lebih memilih memaafkan dalam posisi dia ini berkuasa. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita yang tidak berkuasa ya sudah maafkan saja. Membalasnya juga kita nggak bisa. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya misalnya ada orang besar, ada orang kuat, ya kan, gimana kita maafkan saja sudah. Ya. Artinya memaafkan orang lain pada posisi kita ini mampu untuk membalasnya itu lebih utama dibandingkan dengan kita memaafkan orang lain pada posisi kita tidak mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala pada posisi berkuasa, Allah selalu memaafkan hambanya. Itu kalau kita baca di potongan akhir di ayat 149, pesan itu yang bisa kita garis bawahi ketika Allah berfirman, fa innallaha kana afuwan qadira. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Fa innallaha kana afuwan qadira, maksudnya itu apa? Mubalighan fil 'afwi ma'a kamali qudratihi 'alal mu'akhadah. Itu apa maksudnya? Allah ini sangat pemaaf walaupun pada posisi dia ini mampu untuk membalas, tapi dia memaafkan. Nah itu fa innallaha kana afuwan qadira. Ya, ya sudah, kalau ada orang ya berbuat jahat kepada kita, ya melakukan keburukan terhadap kita, berbuat zalim kepada kita, ya kita maafkan saja Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala tentunya berharap Allah memaafkan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik. Tuh ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayat 148 dan ayat 149.
Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan berkaitan dengan firman Allah, fa innallaha kana 'afuwan qadira ya'fu 'anil janin ma'a qudratihi 'alal intiqam fa'alaikum an taqtadu bi sunnatillahi ta'ala. Alaikum an taqtadu bi sunnatillahi ta'ala, maksudnya Allah memaafkan ya hambanya yang durhaka kepadanya pada posisi Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya mampu untuk membalas mereka, maka selayaknya kita juga mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini pada posisi ketika kita pun pada posisi mampu untuk membalasnya, ya maafkan orang lain. Ya. Hassa ta'ala 'ala al-'afwi wa asyara ila annahu 'afuwun ma'a qudratihi fa kaifa la ta'funa ma'a du'fikum wa 'ajzikum. Ini penjelasannya kalau kita baca dalam kitab tafsir. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi sudah kami sampaikan juga, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini tentunya menyarankan kita untuk memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwasanya dalam posisi dia mampu saja untuk membalas, tetapi Allah lebih memilih untuk memaafkan. Maka bagaimana kalian misalnya memilih untuk tidak memaafkan pada posisi kalian ini adalah orang-orang yang lemah, ya, dan tidak mampu untuk membalas. Ya, jadi sudah maafkan saja. Allah yang mampu membalas saja Allah memaafkan. Ya, maka kalian manusia, ya, kelemahan kalian, kelemahan dalam artian kelemahan untuk membalas, atau kelemahan dalam artian kalian juga sering melakukan kesalahan, kezaliman terhadap orang lain, ya sudahlah maafkan. Mudah-mudahan dengan kalian memaafkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memaafkan dosa-dosa kalian. Nah, itu habis sekalian, ya. Kita baca ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 150. Ya, ini topiknya ini sudah berpindah, ya, dari topik tadi, ya, untuk kita menjaga lisan, tidak menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha mendengar, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita untuk menjadi orang pemaaf, ya. Di ayat 150 dan ayat-ayat berikutnya ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada para rasulnya. Iman kepada Allah, zat yang mengutus para rasul, dan iman kepada para rasul itu satu paket, Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa dipisahkan. Makanya termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara rukun iman, Bapak Ibu sekalian, iman itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi iman itu kepada semua nabi yang memang diinformasikan kepada kita bahwasanya mereka itu adalah bagian dari Nabiullah, maka kita harus mengimaninya. Al-imanu bir rusul, iman kepada para rasul, itu rukun iman. Bukan hanya iman kepada Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus mengimani kenabian Nabi wa Musa. Kita harus mengimani kenabian Nabi wa Isa. Ya, sebagaimana kita harus mengimani kenabian Nabi kita Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran kita terhadap kenabian Musa, pengingkaran kita terhadap kenabian Isa, itu sama saja dengan pengingkaran kita terhadap kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, saya enggak percaya dengan
Isa, karena Isa ini ya dia idolanya orang Nasrani. Ya kan, saya nggak senang itu. Wah, itu berarti ya kita mengingkari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Saya nggak senang tuh dengan Musa itu. Musa kan bagian dari Yahudi itu, Israel itu, ya kan? Dia nabinya bangsa Israel itu, ya idolanya orang Yahudi, ya kan? Saya nggak senang itu, ya kan? Apalagi sampai mengingkari kenabian Nabi Musa. Gara-gara Musa inilah, ya itu ada Yahudi kan dengan Taurat yang disampaikannya kan itu kan. Enggak boleh seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi satu paket, iman kepada Allah, iman kepada para rasulnya. Maka orang Yahudi itu bermasalah karena dia iman kepada Allah, ya, beriman kepada Musa, tapi dia tidak mau mengimani Isa. Bermasalah. Demikian pula orang Nasrani, iman kepada Allah, iman kepada Isa, tapi dia enggak mau mengimani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bermasalah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani bukan saja aku yang diutus untuk menjadi nabi untuk kalian, tetapi imani juga para nabi-nabi yang diutus sebelumku, termasuk Musa, Isa, bahkan semua nabi-nabi yang kisahnya dikisahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, ayat 150 dan ayat berikutnya itu sebenarnya pesannya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Orang-orang yang tidak mengimani Allah dan tidak mengimani rasulnya, rasul-rasulnya. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Mereka yang mau membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka berkata, saya beriman dengan sebagian dan saya ingkar dengan sebagian yang lainnya. Wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalika sabila. Mereka menginginkan untuk mengambil jalan tengah. Jalan tengah maksudnya antara keimanan dan kekufuran. Maka apa kata Allah di ayat berikutnya, ayat 151, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka adalah orang-orang yang benar kafir. Ya. Artinya apa? Begini Bapak Ibu sekalian, kita mengingkari kenabian seorang nabi itu sudah cukup alasan untuk kita dikategorikan sebagai bagian dari kafirin, orang-orang yang kafir, tidak beriman. Itu. Ya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kami peruntukkan untuk mereka orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Ya, jadi terlepas dari mereka mengimani Allah, mengimani Nabi Musa, terlepas dari mereka mengimani Allah, mengimani Isa, tetapi ketika mereka mengingkari sosok manusia yang bernama Muhammad sebagai seorang nabi, pengingkaran mereka terhadap Muhammad sebagai nabi, terlepas dari mereka beriman kepada Allah, terlepas dari mereka beriman kepada nabi-nabi yang lain, pengingkaran mereka terhadap sosok manusia yang bernama Muhammad sebagai seorang nabi itu cukup alasan untuk dikategorikan mereka yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sebagai bagian dari kafirin, orang-orang yang tidak beriman. Kan sebenarnya yang membedakan kita dengan orang Kristen itu kan itu. Coba tanyalah, percaya nggak Muhammad itu sebagai nabi? Nggak percaya mereka. Ketika mereka tidak percaya Muhammad sebagai nabi, otomatis tidak juga percaya dengan Al-Quran sebagai kitab. Padahal kita mengingkari salah satu saja dari rukun iman itu,
Itu sudah cukup alasan kita ini keluar dari bagian orang-orang yang beriman, tidak menjadi bagian dari orang yang beriman. Apalagi mereka mengingkari, sebutlah ya dua tadi, ya, mengingkari kenabian Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian mengingkari Al-Quran sebagai kitab Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Al-ayah fil yahud wan nasara. Maka penjelasannya ayat ini diperuntukkan untuk kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Mereka yang ya tadi milah-milah dalam mengimani para rasul itu, milih-milih Bapak Ibu sekalian. Yang ini saya imani, yang ini enggak. Maunya mereka saja. Yang ini saya imani karena ini adalah sekelip. Ya, ini adalah bagian dari kami, ya kan, keluarga kami, keluarga besar kami. Ini bukan bagian dari kami, saya nggak mau mengimani. Pilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini ya kalau kita baca penjelasan ayat ini, ya kan, al-ayah fil yahudi wan nasara. Ayat ini diperuntukkan untuk mereka kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Li'annahum amanu bi anbiya'ihim. Karena mereka mereka pada satu sisi percaya dengan nabi-nabi dari kalangan mereka, wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Mereka mengingkari kenabian nabi kita Nabi Muhammad atau nabi yang lain yang bukan dari kalangan mereka. Ya, tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kalau kita baca Al-Quran, yang dikisahkan oleh Al-Quran dari kisah para nabi itu bukan hanya kisah nabi kita Nabi Muhammad. Kisah nabi-nabi yang lain juga dikisahkan. Ya. Ja'ala kufrahum bi ba'dir rusul kufran bi jami'ir rusul. Ya, jadi kekufuran mereka, keingkaran mereka terhadap sebagian rasul itu dipahami sebagai kekufuran, keingkaran terhadap semua rasul. Karena ini enggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, yang ini saya imani, yang ini enggak. Saya suka sama ini, saya mengidolakan ini, makanya saya imani dia. Yang ini saya enggak suka, saya enggak senang. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi satu paket, ya, rasul itu satu paket. Wa kufrahum bir rusul kufran billahi ta'ala. Jadi ketika mereka ingkar terhadap rasul, maka itu bisa dipahami juga sebagai sebuah pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu paket. Sebagaimana semua rasul ini adalah satu paket yang harus diimani secara keseluruhan, pengingkaran terhadap rasul ya itu juga dipahami sebagai pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus mereka para rasul. Ini ayat ini nih, ayat 150. Ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Terus wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusul. At-tafriq bainallahi wa rusul ay yu'minu billahi wa yakfuru birrusul. Membeda-bedakan ya antara Allah dan rasulnya. Ini diwujudkan diantaranya mengimani Allah tapi mengingkari rasulnya. Wa kadzalika at-tafriq bainar rusul wa huwal kufru bi ba'dihim wal imanu bi ba'dihim. Ini juga ya membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya bisa dalam wujud, bisa diwujudkan dengan mengimani sebagian Rasul dan mengingkari sebagian lainnya. Ini nggak bisa. Ini satu paket Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kan bukan umatnya Nabi Nuh misalnya kan itu kan.
Tapi informasi berkaitan dengan kenabian Nabi Nuh itu kan disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci kita. Maka kita harus mengimaninya. Ya. Ketika kita mengingkari kenabian Nabi Nuh, sama saja dengan kita mengingkari Al-Quran. Nah, logikanya seperti itu aja lah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ya, nu'minu bi ba'dir rusul wa nakfuru bi, mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lainnya. Ya. Itu yang tadi kami sampaikan. Orang Yahudi mana mau dia mengimani Isa. Padahal Isa itu diutus untuk ya meluruskan, melanjutkan estafet kenabian yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Dalam hal ini ya termasuk Nabi Musa. Orang Kristen mana mau dia mengimani Muhammad. Padahal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya untuk menyempurnakan ajaran yang sudah dibawa sebelumnya. Sebutlah dalam hal ini oleh Nabi Isa alaihi salam. Makanya kata Nabi kita Nabi Muhammad itu ketika melihat fenomena penolakan orang-orang Yahudi terhadap kenabiannya, apa kata Nabi? Kalau saja Nabi yang mereka imani, Nabi Musa dalam hal ini, ketika aku diutus misalnya Nabi Musa ini masih hidup atau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang beriman kepada aku dan menjadi pengikutku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan gak ada cerita Nabi itu mengingkari kenabian Nabi yang lain, itu gak ada. Antara satu Nabi dengan Nabi yang lain musuhan, itu gak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau antara satu nabi dengan nabi yang lain dia mengingkari ajarannya. Enggak benar itu Musa itu, enggak benar itu Isa. Yang diluruskan itu bukan ajaran yang dibawa oleh nabi. Yang diluruskan oleh nabi kita Nabi Muhammad dari ajaran-ajaran sebelumnya itu adalah ajaran-ajaran sebelumnya yang diselewengkan oleh para pengikutnya, kemudian kembali diluruskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bukan yang diluruskan itu adalah ajaran menyimpang yang dibawa oleh Nabi Isa, ajaran menyimpang yang dibawa oleh Nabi Musa. Enggak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa kepada umatnya, semuanya itu benar dan bersumber dari Allah. Cuma terjadi penyelewengan oleh para pengikutnya setelahnya. Nabi Muhammad diutus kembali untuk meluruskan. Tuh, makanya dalam Al-Quran itu kan itu nanti yang akan terjadi, termasuk Nabi Isa nanti akan ditanya oleh Allah. Isa, emang kamu ngajarin umat kamu saat aku utus kamu menjadi nabi untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai sembahan selainku? Itu kan, itu nanti ditanya tuh Nabi Isa ini. Ya sebenarnya Allah udah tahu nggak mungkin dilakukan oleh Nabi Isa, tapi ya untuk mempertegas bahwasanya itu tidak dilakukan oleh Isa. Ada itu dalam Al-Quran itu. Ya apa? Maha suci engkau, ya Allah, Zat yang mengutusku. Tidak mungkinlah aku mengajarkan mereka untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai sekutumu. Artinya apa? Mereka yang mengimani Isa dan ibunya sebagai bagian dari Tuhan itu kan bikinan-bikinan mereka saja, bukan yang diajarkan oleh Nabi kita, bukan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad itu diutus untuk meluruskan itu. Jangan kalian jadikan Isa ini sebagai bagian dari Tuhan. Jangan kalian anggap sebagai anak Tuhan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Dia hanya sebatas seorang rasul, sama seperti rasul-rasul yang lain. Makanya Allah tegaskan, Isa ibnu Maryam, dia adalah seorang anak. Bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan.
tapi dia itu adalah anak dari seseorang yang bernama Maryam. Ya, perkara dia lahir tanpa bapa itu karena memang itu atas kehendak Allah, karena Allah mau memperlihatkan sebagian dari kekuasaannya. Nah, itu ya, sebagian dari kuasa yang dimilikinya. Ya. Jangan berpikir lain-lain sampai kemudian menjadikan ya kan, Isa sebagai bagian dari itu bagi Tuhan. Oh, Isa itu kata Al-Quran sama saja dengan Adam. Kenapa enggak kalian jadikan Adam juga sebagai Tuhan? Kalau hanya karena proses kelahirannya itu yang tidak seperti yang manusia yang lain. Bahkan Adam itu jauh lebih hebat dari sisi proses kelahirannya, karena Isa masih punya ibu. Adam dia nggak ada ibu, nggak ada bapak, bisa lahir. Artinya lebih canggih kan, lebih hebat kan gitu kan. Logikanya kan seperti itu, ibu sekalian. Ya makanya itu logika-logika yang disampaikan oleh Al-Quran ketika hendak menepis anggapan Isa ini ketika dianggap sebagai anak Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Maksudnya itu apa? Tariqan wasatan bainal kufri wal iman, jalan tengah antara kekufuran dan keimanan. Bapak Ibu sekalian enggak bisa itu. Ya. Jadi harus jelas pembeda antara kafir dengan iman. Kafir dalam artian dia mengingkari, iman beriman secara total. Dia ambil jalan tengah di antara keduanya. Sebagian kami imani, sebagian kami ingkari. Enggak bisa. Kalau iman semuanya secara total, harus secara penuh. Harus diimani semuanya. Jangan imani sebagian kemudian ingkari sebagian. Posisinya itu di tengah-tengah itu, antara kekafiran dengan keimanan. Enggak bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini yang dimaksud dengan wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Antara keimanan dan kekufuran itu tidak ada opsi, tidak ada jalan tengah. Bapak sekalian. Ya. Antara keimanan dan kekafiran itu tidak ada opsi tengah, jalan tengah. Ya sudah, saya imani sebagian, saya ingkari sebagian. Enggak ada kayak gitu. Harus jelas, ya kan? Ya. Maka sama halnya ketika kalau kita baca surat Al-Kafirun, ya sudah deal, win-win solution, ya. Tahun ini kita nyembah Allah, tahun berikutnya kita nyembah berhala, ya kan? Selesai urusan. Mati ini mikrofon. Habis baterainya ya. Ya, baterainya habis. Oh, hidup ya. Pencet berarti. Nah, jadi enggak bisa Bapak Ibu sekalian, urusan keimanan itu harus jelas. Ya. Semuanya emang ini pakai ini ya, pakai baterai ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, enggak. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi masalah keimanan itu harus jelas. Semua agama itu benar, enggak boleh seperti itu. Ya, harus jelas. Agama yang benar itu harus satu, yakin kita. Urusan ada nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh banyak agama, oke, ya kan? Tapi agama yang benar, inna dina indallahi al-Islam, itu harus satu. Bapak Ibu sekalian, Islam benar, Kristen benar, Yahudi benar, ya wah ini kacau ini kalau kayak gini, ya Bapak Ibu sekalian, ya agama yang benar itu satu. Urusan mereka tidak mau beragama dengan apa yang kita anut, itu kan urusan ya hak asasi manusia. Allah saja berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, yang mau ingkar, ya sudah biarkan. Tanggung sendiri akibatnya. Jangan kalian paksa-paksa orang
untuk beriman dengan agama yang kita yakini kebenaran. Ya, itu ya sekalian. Tapi mengimani semua agama itu benar, ini bermasalah. Ya, ini bermasalah Bapak Ibu sekalian. Urusan keimanan itu enggak ada antara keimanan dengan kekufuran kemudian kita ambil jalan tengah, itu enggak ada. Ini yang kita baca dari firman Allah berkaitan dengan mereka ini. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka mau mengambil jalan tengah antara kekufuran dan keimanan. Ini yang Allah. Ya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ya, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya. Jadi mengingkari satu nabi ya mengeluarkan dari keimanannya. Wa'atadna lil kafirina adaban muhina. Adaban muhina yang dimaksud adalah adaban syadidan ma'al ihana. Adab yang pedih dibarengi dengan kehinaan. Wal khulud fi nari jahannam. Ya, selamanya berada di neraka jahannam. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 151 dalam surat An-Nisa. 4 ayat kita bahas pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya dari sisi akhlak kita ya menjadi orang yang pemaaf, ya, dari sisi keberimanan kita mudah-mudahan terus kita bisa menjadi bagian dari orang yang kuat dengan keimanan kita. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.